Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfa Sairul Fahmi, Prodi S1 Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal. Di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfa Sairul Fahmi dari Prodi S1 Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang penyalahgunaan nafsa. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tahu nggak apa sih nafsa itu? Oke, definisi dari nafsa atau narkoba yaitu bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang, meliputi pikiran, perasaan, dan perilaku, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis yang termasuk nafsa antara lain yaitu yang pertama ada narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Oke, kita akan gali satu persatu tentang golongan nafsa itu tadi ya. Yang pertama tadi ada narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Untuk narkotika ini golongannya ada 3 ya. Untuk golongan yang pertama, narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Untuk contohnya itu ada heroin, kokain, dan ganja. Untuk narkotika golongan kedua yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Untuk contohnya yaitu ada morfin dan petidin. Untuk narkotika golongan ketiga, narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan juga bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Untuk contohnya yaitu kodein. Untuk yang kedua, jenis psikotropika. Psikotropika ini adalah zat atau obat baik ilmiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Untuk jenis psikotropika ini dibagi jadi 4 golongan ya. Untuk golongan yang pertama ada psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Untuk contohnya adalah ekstasi. Untuk golongan yang kedua, psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Untuk contohnya yaitu amfetamin. Untuk golongan psikotropika yang ketiga yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan juga untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindrom ketergantungan. Untuk contohnya yaitu phenobarbital. Untuk golongan keempat, psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan. Untuk contohnya diazepam dan nitrazepam. Yang ketiga ada zat adiktif.
adalah bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika. Meliputi yang pertama ada minuman alkohol yang mengandung etanol etil alkohol yang mempengaruhi penekanan susunan syaraf pusat dan sering menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari dalam kebudayaan tertentu. Ini ya yang biasa diminum anak muda untuk supaya ngefly. Untuk golongan yang ketiga ada inhalasi atau gas yang dihirup dan solvent atau zat pelarut. Mudah menguap berupa senyawa organik yang terdapat pada berbagai barang keperluan rumah tangga, kantor, dan sebagai pelumas mesin. Untuk inhalasi atau gas yang dihirup biasanya memakai bensin atau lem ya. Untuk yang ketiga ada tembakau. Untuk pemakaian tembakau yang mengandung nikotin sangat luas di masyarakat. Ini untuk contohnya itu tembakau gorila. Untuk dampak fisik karena nafsa, yang pertama untuk penggunaan nafsa, jalannya sempoyongan, bicara pelo atau cadel, acuh tak acuh, mengantuk, agresif, serta curiga. Ini untuk yang saat penggunaan nafsa ya. Untuk kelebihan dosis atau overdosis nafsa, yaitu nafas sesak, denyut jantung dan nadi lambat, kulit teraba dingin, nafas lambat atau berhenti sampai meninggal. Untuk yang ketiga, sedang ketagihan atau putus zat. Mata, yaitu untuk ciri-cirinya mata dan hidung berair, menguap terus-menerus, diare, rasa sakit di seluruh tubuh, takut air sehingga malas mandi, kejang, serta kesadaran menurun. Untuk yang keempat, pengaruh jangka panjang dari nafsa. Yang pertama ada penampilan tidak sehat, tidak peduli terhadap kesehatan dan kebersihan, gigi tidak terawat dan kropos terhadap bekas luka suntikan pada lengan atau bagian tubuh yang lainnya. Untuk penyebab penyalahgunaan nafsa ini ada berbagai faktor ya. Untuk yang pertama ada faktor individu, yaitu cenderung memberontak, memiliki gangguan jiwa lain, misalnya depresi, cemas, dan lain-lain. Untuk yang ketiga ada perilaku yang menyimpang dari aturan atau norma yang ada, kurang percaya diri, mudah kecewa, agresif dan destruktif, murung, pemalu, pendiam. Ini juga bisa masuk ke introvert ya. Untuk merasa bosan dan jenuh, keinginan untuk bersenang-senang yang berlebihan, dan keinginan untuk mencoba yang sedang mood atau hal-hal yang baru. Untuk faktor lingkungan, yang pertama ada faktor keluarga. Yang pertama, komunikasi orang tua dan anak kurang baik. Ini yang biasa terjadi di zaman-zaman sekarang. Untuk yang kedua, hubungan kurang harmonis. Yang ketiga, orang tua yang bercerai atau kawin lagi. Ini ya akibat orang tua jadi anak jadi korbannya. Yang keempat, orang tua terlalu sibuk atau acuh, jadi anak kesannya itu dibiarkan, nggak menerima kasih sayang dari kedua orang tuanya karena orang tuanya terlalu sibuk bekerja. Untuk yang kelima, kurangnya orang yang menjadi teladan dalam hidupnya karena orang tuanya sibuk, jadi anak itu bingung mau meniru siapa. Yang ketujuh, kurangnya kehidupan beragama, karena kalau tadi untuk keluarga yang nggak harmonis pun anak tidak dapat pelajaran agama dari orang tuanya karena ya tadi ya orang tuanya sibuk dan lain-lain. Untuk yang kedua, untuk faktor lingkungan ini ada di lingkungan sekolah. Yang pertama, sekolah yang kurang disiplin, sekolah terletak dekat tempat hiburan. Yang ketiga, sekolah yang kurang memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan diri secara kreatif dan positif. Yang keempat, adanya murid penggunaan nafsa. Yang ketiga, itu lingkungan teman sebaya. Ini ya yang menjadi kunci
bagaimana anak bisa dan ada yang mengajak menggunakan narkoba karena teman-teman sebayanya itu memakai waktu berkumpul-kumpul. Jadi ada yang kesannya memaksa dan ada juga yang enggak terpaksa, jadi ikut aja. Nah, ini yang perlu diluruskan, perlunya dukungan orang tua juga. Untuk yang keempat, lingkungan masyarakat atau sosial. Yang pertama ada lemahnya penegakan hukum, yang kedua ada situasi sosial dan ekonomi yang kurang mendukung. Untuk lemahnya penegakan hukum di sini, ini sepertinya sudah tegak ya hukumnya. Untuk yang di Kendal sendiri, kemarin ada kasus satu orang yang beli tembakau gorila di media sosial. Ketika paket datang, lalu polisi langsung menyergapnya dan dibawa ke polsek atau polres terdekat untuk dimintai keterangan terkait paket tersebut. Untuk selanjutnya yaitu gejala dini penggunaan nafsa. Yang pertama ada tanda fisik, yaitu kesehatan fisik menurun, penampilan diri menurun, badan kurus, lemas, malas, pernapasan lambat dan dangkal, suhu badan tidak teratur, pupil mata mengecil, tekanan darah menurun, kejang otot, kesadaran makin lama makin menurun, serta selera makan berkurang. Ini yang bisa menjadi ciri-ciri orang yang menggunakan nafsa. Ya enggak semua, tapi bisa dicurigai. Untuk tanda-tanda di rumah yaitu yang pertama ada membangkang terhadap teguran orang tua, yang kedua semakin jarang ikut kegiatan keluarga, yang ketiga mulai melupakan tanggung jawab rutinitas di rumah, sering pulang lewat jam malam dan menginap di rumah teman, sering pergi ke diskotik, mal maupun pesta, pola tidur berubah, pagi susah bangun dan malam suka begadang. Bila ditanya, sikapnya defensif atau penuh kebencian, jadi hawanya mau marah, menghabiskan uang tabungan dan selalu kehabisan uang atau bokek karena untuk uangnya dibelikan untuk membeli yang dia konsumsi. Yang terakhir ada sering mencuri uang dan barang-barang berharga di rumah, dan ini sering tidak diketahui. Selanjutnya, pengaruh nafsa pada tubuh manusia dan lingkungan. Untuk yang pertama, untuk komplikasi medik biasanya digunakan dalam jumlah yang banyak dan cukup lama. Untuk pengaruhnya pada otak dan susunan syaraf. Yang kedua, pada saluran napas. Ini dapat menyebabkan terjadinya radang paru-paru atau pembekakan paru-paru. Untuk pengaruh pada jantung yaitu peradangan otot jantung dan penyempitan pembuluh darah jantung. Untuk pengaruh pada hati itu terjadi hepatitis B dan C yang menular melalui jarum suntik atau hubungan sosial. Ini berarti yang memakai jarum suntik dan melakukan hubungan seks ya, untuk jarum suntik dan nafsa sendiri. Untuk yang terakhir ada penyakit menular seksual, PMS dan HIV AIDS. Untuk pengaruh selanjutnya yaitu ada kulit, yaitu terdapat bekas suntikan bagi pengguna yang menggunakan jarum suntik sehingga mereka sering menggunakan baju lengan panjang. Untuk komplikasi pada kehamilan, ini pada ibu yang pertama ada anemia, infeksi vagina, hepatitis AIDS. Yang untuk komplikasi kehamilan ini terjadi untuk kandungan. Yang pertama ada abortus, keracunan kehamilan, serta bisa menyebabkan bayi lahir meninggal. Untuk komplikasi pada kehamilan bagi janin yaitu pertumbuhan terhambat, prematur, serta berat bayi rendah. Untuk pengaruh nafsa pada tubuh manusia dan lingkungan, kalau tadi untuk komplikasi medik, yang ini itu dampak sosial.
Untuk dampak sosial sendiri dibagi jadi beberapa. Yang pertama ada di lingkungan keluarga, yaitu suasana nyaman dan tentram dalam keluarga. Sering terjadi pertengkaran dan mudah tersinggung. Orang tua resah karena barang berharga sering hilang. Perilaku menyimpang atau sosial anak, yaitu berbohong, mencuri, tidak tertib, dan kesannya mau hidup bebas dan menjadi aib keluarga. Untuk di lingkungan sekolah, yang pertama ada merusak disiplin dan motivasi belajar, meningkatkan tidak kenal di lingkungan sekolah, yaitu bisa merusak motivasi belajar dan bisa juga tidak disiplin. Yang kedua ada membolos dan tawuran pelajar, ini juga sering terjadi ya. Untuk yang ketiga, mempengaruhi peningkatan penyalahgunaan di antara sesama teman sebaya. Untuk di lingkungan masyarakat, itu terciptanya pasar gelap antara pengedar dan bandar yang mencari pengguna atau mangsanya. Pengedar atau bandar menggunakan perantara remaja atau siswa yang telah menjadi ketergantungan. Yang terakhir ada meningkatnya kecelakaan. Untuk upaya atau pencegahan penyalahgunaan nafsa itu ada 3. Yang pertama pencegahan primer, yaitu mengenali remaja resiko tinggi penyalahgunaan nafsa dan melakukan intervensi. Untuk pencegahan sekunder, mengobati dan intervensikan agar tidak lagi menggunakan nafsa. Yang ketiga pencegahan tersier, yaitu merehabilitasi penggunaan nafsa. Untuk cara pencegahannya, yang pertama, ketahui bahwa obat tersebut sangat berbahaya dan jangan sekali-kali mencoba. Jadi cukup tahu saja dan jangan mencoba-coba ya. Yang kedua ada bina hubungan yang harmonis dengan orang tua sehingga perilaku kita lebih terkontrol. Ini juga sebenarnya sebagai tugas orang tua untuk merangkul anaknya supaya tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Untuk yang ketiga, katakan tidak bila ada yang menawari. Yang keempat, berhati-hatilah dalam bergaul. Nah, ini patut diperhatikan juga ya dalam bergaul dan memilih teman supaya tidak terjerumus ke hal yang tidak baik. Untuk yang kelima, perkuat iman kepada Tuhan. Yang keenam, buat para orang tua, ciptakan keluarga yang harmonis. Ini ya tadi ya, jalin komunikasi yang bersahabat dengan putra-putri Anda. Jadi kalau putra-putri Anda terkena masalah atau apapun, bisa menceritakan ke orang tua. Yang terakhir, untuk remaja, jadilah remaja yang aktif dan menyenangkan, berprestasi tinggi, tahan uji, mandiri, ikut kegiatan positif dan kegiatan yang bermanfaat. Oke, cukup itu untuk Penkes kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.